Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam Tampan di channel Travel Mystery. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang almarhum Vanessa dan Bibi suaminya. Sebelum kita ngebahas, gue mau ngucapin turut bela sungkawa untuk mereka berdua. Gue berharap keluarganya tabah, Vanessa dan suami amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang gue mau sedikit ngebahas atau mengungkap. Sekarang tuh banyak konten kreator atau para pembuat video cerita di YouTube ngebahas dia tuh kayak seolah-olah memanggil korinnya almarhum Vanessa dan suami. Nah, gue tuh pengen tahu ini tuh emang hoaxnya mereka aja, apa emang kenyataannya tuh di dunia alam gue itu emang ada gitu, kayak kita tuh bisa berbicara dengan korinnya, entah emang kayak apalah gitu, kayak sisa kebaikannya di dunia ini gitu. Langsung aja pengen gue bahas, gue panggil yang lebih ngerti lah dari gue, ya kan. Langsung gue panggil aja ya. Bang Pendi boleh masuk, kita bercerita sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita udah bersama Bang Pendi. Langsung kita tanya dulu kabarnya sebelum kita mulai, ya kan. Bang Pendi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yeah. Nah, sebelum kita mulai, gua mau nanya dulu nih ke Bang Pendi. Bang Pendi pasti udah dengar kan tentang berita Vanessa dan suami meninggal akibat kecelakaan di Tol Jombang. Iya, banyak Pasti udah sering lihat ya. Iya, di medsos, apalagi di Facebook Ya kayak pasti. Nah, ini sebelum kita mengarah ke ini, kayak tadi kan mau nanya nih, saya juga kan banyak orang konten kreator memanggil arwahnya Vanessa atau suami yang disebut itu korin, ya kan. Tapi sebelum bertanya ke situ, gue pengen satu pertanyaan dulu ada. Nah, pertanyaannya di sini ada nih di konten kreator di YouTube. Vanessa itu meninggal karena diganggu oleh makhluk halus di tol. Menurut pandangan Bang Pendi seperti apa sih kayak gitu? Dari satu lainnya diketahui. ya sebenarnya sih apa ya? Ya kalau hal-hal gangguan kayak gitu ya pasti ada sih. Ada. Di setiap tempat juga pasti ada. Ya itu kalau dari memang ada atau enggaknya ya pasti ada. Ya tergantung kepercayaan masing-masing kan. Gitu. Ini dari Iya. sudut pandang Iya. kita. Nah, ini kita ada video, kita tonton dulu videonya ya. Video yang langsung kita ke ini aja ya, langsung kita reaction. Orang konten kreator ini tuh manggil arwah atau korinnya Vanessa dan suami, langsung kita lihat aja. Nah, ini dia Bang Pendi, videonya Bang Pendi bisa dengerin dulu ya. Bentar ya guys ya, kita dengerin dulu seperti apa sih dia tuh kayak memanggil korinnya atau arwahnya Vanessa dan suami itu pakai radio, alat kayak pendeteksi suara di luar dunia kita ini. Istilahnya untuk hal spiritualnya di daerah sini kayaknya lumayan juga karena Ini tempat kejadiannya ya. Oh, ini masih ada bekas kayak darahnya. kalau kita gas aja nih, langsung kita masuk aja ke dalam mobil. Nah, ini dia nih. Kita gedein ya guys ya. Oh ini konten kreator. Iya, konten kreator kita pakai topeng, nggak berani munculin ini mukanya. Tapi emang kita walaupun kita berbeda, tapi kita sebagai konten kreator atau penonton harus pintar memilih lah, ini tuh layak untuk ditonton baik atau tidaknya, itu tergantung sudut pandang masing-masing ya. Langsung kita tonton aja seperti apa. Iya, karena berlalu-lalang truk, mobil dan sebagainya, dan ada sekarang tuh Kita cepetin aja. Ini dia udah mulai memanggil. Ini sebenarnya radio rusak apa gimana ini? Kok kesek ya kan? Kayaknya rusak. Rusak kayaknya ya kan? Kurang baterai. Bukan maksud untuk menghina, tapi emang Iya. fakta itu seperti itu ya. Belum ada suaranya. Bang ini manggil juga nih? Enggak ya? Oh, oke lah. Bang ini kalau mau ngerokok boleh ngerokok, bebas. Nih dia udah mulai memanggil.
Terus sedang apa di sini tuh apa mas? Dari si makhluk itu apa? Ya dia tuh bertanya pada makhluk yang ada di situ. Oh, arwah dari saja kecelakaan dan mereka saya izinkan untuk mengundang mereka. Jawab. Tuh dia mau mengundang. saya mau ngomong di sini. Kalau gua kan aslinya kan emang berkutat di dunia entertain ya kan. Feeling gua ini bang ya. Iya. Jadi kayak settingan deh kayak reality show gitu kayak di lu apa lu katakan tuh kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, kita nggak tahu di belakang mereka tuh seperti apa sih. Boleh. Siapa kalian? Ini kayaknya makhluk halus yang selain almarhum gitu. Maksudnya penunggu. Ini tiba-tiba terdengar suara wanita menjerit. Mungkin ini kata dia ya sebelum kejadian kecelakaan. Tuh, seorang pria. Sepertinya kayak kejadian sebelum kecelakaan. Saya ngeliat matanya yang apa sih? Dari paranormalnya? Iya paranormal. Iya yang apa Iya, ya? iya. Kenapa? Dari sisi matanya aja apa ya? Kayak Penipu? maksudnya kayak ada sesuatu yang dia setting gitu. Oh, ya itu yang menurut sisi pandang kita berdua ya. Maksudnya kalau kalian punya pandangan berbeda ya itu hak kalian. Tapi menurut pandangan kedua ya seperti itu. Kritik membangun Kritik, nggak ya. apa-apa. Tuh. Berarti alat ini canggih juga ya. Wih, hebat. Iya, Bisa maksudnya- membalikan waktu ya kan. Dan jangan dari Doraemon ya alatnya. Hah, fix orang gila anjing. Ini tiba-tiba tuh speed box error. Apa ada gangguan atau gimana nih? Nggak tahu sih. Nah, Apa tuh? Hal ini gue gak yakin kalau ini memang lihat aja. Tapi dia sendiri sih kayaknya katanya sih nggak yakin ya. Tapi kita nggak tahu lah itu benar apa enggaknya. Itu tergantung kepercayaan kalian masing-masing. Kalian percaya apa enggaknya itu udah serahkan kepada kalian aja. Nah kita udah. Sekarang kita bahas dulu ya. Nah, nih pertanyaan satu nih buat Bang Pendi. Iya. Apakah emang betul ada gitu pas kayak arwah atau korinnya orang yang sudah meninggal bisa diajak diskusi dengan orang yang berpengalamannya kayak bisa dengan spiritual gitu? Emang ada apa enggak? Sebenarnya orang Nanya ada apa enggak itu dulu? Ada apa enggak? Ada ya. Tapi ada tapinya. Jelasin dulu tapinya apa? tapi yang misalkan kayak orang meninggal, kayak misalkan alat deteksi kayak gini kan bisa Oke. dengar suaranya itu nggak bisa. Kenapa? Karena harus kayak misalkan kayak ada mediumisasi gitu. Oh, oke. Nah kalau ada mediumisasi berarti kan otomatis kan yang ngomong bukan suara asli sih yang meninggal, Iya. tapi pelantarannya orang yang masuk. Oh, kayak media itu kayak saya disuruh di satu tempat kayak di saya gitu. Nah, Oke, paham. itu Kalian bisa. gitu ya. Karena setiap orang itu kan mempunyai kebaikan. Oke. Nah, dari sisi kebaikannya itu bisa dimediumisasi. Makanya orang yang mediumisasi kayak gitu, itu ada dari sisi mungkin kebaikan. Oke. Entah pun memang kayak misalkan jin, kok bisa sih jin kafir? Misalkan tadi kayak kebaikannya, apakah Iya. benar jin kafir ada kebaikan atau enggak? Kok bisa? Yang namanya apa ya bahasanya ya, kalau ilmu spiritual ya bahasanya mungkin ilmunya lebih tinggi dari kita gitu. Kalau dari sudut pandang saya sih kayak gitu. Oke. Terus kalau yang kedua nih ya, ini masih berkaitan dengan yang orang bertanya ini. Ini sedikit agak menyeleweng dikit ya kan. Nah kan ini tuh kejadian kecelakaan di jalan tol. Seperti yang kita tahu, entah dimanapun itu pasti ada jalan halus ya kan. Iya. Ini almarhum Vanessa berserta keluarga lah, bukan yang meninggal atau yang hidup juga, dia kecelakaan. Apa dia tuh ada gangguan dari makhluk halus apa enggak? Ya maksudnya saya ngelihat secara pribadi. Iya, menurut Bang Pendi ya, buat kalian percaya apa enggaknya kita balik lagi ke kalian. Tapi ini menurut pandangan Bang Pendi sendiri apa? Ya kalau saya ngelihat ya dari sekarang itu saya memang ngelihat ada dari si tempat itu. Sebenarnya sih
kalau lebih ininya sih kayak ada dua makhluk, jadi kayak apa ya, kayak misalkan gini, gue nunggu di sini nih, makhluk yang satu di sono, udah nih orangnya udah OTW, katakan gak udah OTW mah, jadi si makhluk ini yang makhluk yang awal sama si Vanessa ini sama tim yang lainnya itu udah ada tuh di mobil. Oh, udah ikut bersama. Sekali lagi, ini menurut pandangan Ini Bang menurut Fendi. pandangan saya. Buat kalian percaya apa enggaknya itu kita serahkan ke kalian lagi. Ya, lanjut Bang. Nah, jadi si yang di awal itu dia ganggunya si supir. Nah, kalau untuk yang masalah kecelakaan barangnya berarti si kendaraannya ini, nah itu makhluk yang memang berada di tol itu. Nah, tapi ini di sini juga ada video. Nah, untuk yang di tol ya, kita lihat asal muasalnya ya, faktanya. Di sini tuh dulu katanya di video ini tuh ada pohon besar. Nah, kita ini video dia udah ketemu nih. Bang Fendi, maksudnya ini kita melihat Pasar dari sisi hingga pandangan Bang Fendi. kuntilanak. Kita lihat dengan dari pandangannya tuh. Konon katanya di sini di jembatan ini sering ada penampakan kuntilanak dan juga penampakan ular besar. Diceritakannya di lokasi tersebut dulu berdiri sebuah pohon besar yang disebut angker oleh masyarakat setempat. Di area itu pula telah banyak terjadi kecelakaan selama ini. Dulu katanya di sana ada pohon gempol yang dulu diadakan sayembara. Katanya pohon gempol itu tidak bisa dipotong atau dipindahkan dan banyak sekali di sini terjadi suatu kecelakaan. Dari sumber lainnya diketahui pula pernah terlihat sosok wanita misterius berpakaian serba putih di bagian kiri tol Jombang Mojokerto, tepatnya di beredar bahwa penunggu di jalan tol itu ular dan kuntilanak. Menurut pandangan Bapak sendiri benar apa enggak? Kalau saya sih lebih ke kuntilanak. Kuntilanak, oke. Kalau ular sih, kalau menurut saya ya pandangan saya itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalaupun ngikut yang dari awal, itu kayak apa ya? Kayak pernah ada tuh di film kartun apa ya, lupa lagi saya. Pokoknya kesini tuh kayak ada kuping, kayak ada tanduk tapi kayak berbentuk kuping gitu. Oke. Ini tuh merah, sini kecil. Wow. Ini kecil. Saya ngebayanginnya aja udah menunggu. Jadi sini pakai celana nih, tapi sini nggak merah semua. Oke. Merah kayak udah coklat merah gitu gimana sih? Oke. Ini ntar saya juga ada kok kayak tayangan di TikTok yang seperti diomongin Bang Fendi ini, digambar sama sosok sama anak kecil indigo. Itu sempat saya love juga di TikTok nanti. Soalnya deket banget saya ngeliat. Oke. Nah, sekarang kita udah banyak dikit mengulas tentang kejadiannya atau apa-apanya tadi, tentang memanggil korinnya atau arwahnya almarhum Vanessa beserta suami. Sekarang mau sedikit deh dari Bang Fendi tentang orang-orang gitu yang kayak itu beneran gak sih kok arwah bisa dipanggil? Itu gimana? Kasian dong Vanessa-nya, masa udah meninggal dia nggak tenang dong, segala macam. Pesan-pesannya buat orang-orang kayak tanda kutip bisa dibilang kayak sedikit percayalah dengan itu, apa sih Bang? Ya intinya apa ya, takut apa ya, fitnah atau segala macam ya. Ini saya hanya sekedar menurut pemahaman saya hanya sekedar meluruskan. Intinya orang yang meninggal itu secara jangan dipermainkan lah, jangan misalkan kayak dimasukin atau apalagi orang yang memang baru meninggal ya, memang apalagi artis kan ya. Kayaknya di panggung nggak sih? Nah, maksudnya entah saya ke situ mungkin tujuannya dia atau gimana. Intinya jangan sembarangan. Satu, jangan sembarangan. Yang kedua, yang tadi yang saya bahas di awal, yang namanya kayak misalkan alat pendeteksi segala macam kayak gitu ya, yang namanya alat. Jangan terlalu percaya ke alat. Menurut ilmu yang dulu saya pelajari, itu bisanya seseorang itu bisa dimasukin hanya sebatas mediumisasi. Untuk ngambil suara secara langsung menggunakan alat, kalau menurut saya itu nggak ada. Kalau menurut saya itu nggak ada. Nah, ini tadi kita ngebahas tentang konten kreator atau paranormal memanggil korinnya almarhum Vanessa beserta suami. Nah, ini sedikit pasti pada bingung dong. Iya. Korin itu apa sih sebenarnya? Ya korin itu jin. Jin. Yang Terus? memang biasanya berubah wujud ya. Jin itu biasanya berubah wujud, entah memang manusia, entah memang. Saya bentar, itu maksudnya jin jahat apa jin baik? Korinnya itu Iya. jin jahat. Jin jahat, berarti istilah kasar bisa dibilang memanggil korinnya Vanessa, almarhum Vanessa dan suami, berarti bisa dibilang salah dong. Iya, korin itu sebenarnya ini menurut sisi Pandangan ya saya, terus dari sisi pengetahuan saya waktu belajar, korin itu sebenarnya tidak ada kaitan sama pemanggilan arwah.
arwah, maksudnya kayak alat untuk pemanggilan arwah gitu. Pakai si jin korin itu sebenarnya Nggak ada. lebih cenderung jin korin itu kayak ganggu orang ibadah supaya nggak khusyuk sholat atau nggak khusyuk. Mungkin tingkatan jin sebenarnya gini bang, Bas. Kayak misalnya orang sholat itu Iya. jin yang ganggu sholat itu beda. Ada namanya lagi. Banyak Terus pokoknya. kalau misalkan kayak tidur nggak baca Bismillah atau kayak misalkan orang mau bersenggama atau bersetubuh juga Iya. sama istri itu Nggak beda berdoa lagi juga jinnya. banyak. Nah, Tapi kalau kita sholat nih, temen ngegangguin, jin juga dong temennya. ya seperti siapa Tuh, buat tim kita, saya sholat di bawah siapa coba? Iya. Sama tadi namanya Sahoni. Tahu bang kan? Lagi bang. Iya sebenarnya kalau menurut saya sih yang namanya jin tidak ada kaitan untuk pemanggilan arwah sampai apalagi yang tadi Dia pakai alat ya kan? mungkin kalau untuk masalah mediumisasi sebenarnya banyak ya. Mungkin ada lah gitu ya kan? Konten-konten kayak misalkan sebutin nggak? Nggak, ada salah satu ustaz salah lah satu gitu. ustaz lah. Guru juga Nah, gitu kan? itu emang idola saya juga. Nah itu benar Oke. karena dimasukin. Ya kayak emang ada lah gitu kan. Kebaikannya dimasukin untuk memberikan informasi. Lebih cenderungnya jin korin itu mengganggu sesuatu yang ibadah. Nah, makanya sebelum kalian kayak mendapat informasi atau kayak konten atau dari video TikTok atau apapun itu, kayak cari tahu dulu lah korin itu apa sih, jangan kayak asal nggak bakal mungkin, kasihan dong ini dong. Pokoknya sebelum kalian terima mentah-mentah, kalian pelajarin dulu itu tuh apa sih sebenarnya, gitu kayak gitu kan. Intinya bahas kebaikan Vanessa aja, tidak usah yang mistis-mistisnya. nggak usah. Intinya itu takdir dari Allah gitu. Pokoknya Insya yang Allah, saya sendiri yang nggak tahu nggak tahu dari sisi agama, yang saya tahu tuh kayak orang udah meninggal tuh udah langsung ke atas Iya. gitu, nggak kayak dia tuh leweng dulu kemana-mana, enggak. iya. Soalnya apa, yang namanya udah meninggal itu di suaranya aja dia udah mikirin masa depan yang untuk Iya, besar. kayak dia kan kayak emang kayak itu kayak amal ibadah dia lah yang membantu nanti kan. Langsung kita lanjut buat pesan-pesannya dari Bang Pedi ke orang-orang kayak terlepas Vanessa dan suami itu almarhum artis. Pesan-pesannya biar kalian tuh berkendara berhati-hati atau sebelum berangkat tuh membaca doa atau apalah, langsung Bang Pedi aja pesan-pesannya seperti apa sih? Ya mungkin kita turut Ya. berduka cita juga ya sama Vanessa Angel, mudah-mudahan arwahnya Beserta beserta suaminya mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Dan orang yang yang Ditinggalkannya. ditinggalkan keluarganya mudah-mudahan diberikan ketabahan, Ketabahan. kekuatan, mudah-mudahan insya Allah. Amin. Untuk para pengendara ya kita harus lebih berdoa dulu. Iya. Satu mungkin itu dari Islaminya, kita Iya. harus berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terus yang kedua ya secara safety-nya mungkin ya harus diperiksa lagi kendaraannya, remnya atau bannya. apalagi perjalanan memang jauh. Apalagi kayak temen gua udah pergi jauh-jauh, banyak bocor. Waduh. Oh, itu sebut dong, yang kayak gitu ya kan? Iya. Terus sama ya yang si supirnya ini harus stamina harus benar-benar Iya, fit. benar. Intinya kalau misalkan ngantuk ya mending berhenti. Ya, Jangan baiknya. maksain. Walaupun nih nggak ada rest area, baiknya nggak tahu ya. Ini menurut pandangan gue nggak tahu boleh apa enggaknya. Kalian tuh bisa nggak sih minggir dikit? Dalam kan bisa di pinggir dikit tuh. Kalau kos Jalan batang ya ya, biasanya. kalau kos batang ya kan sebat Iya. tinggal apa ya kan. Tapi nggak tahu juga benar apa enggaknya. Supaya menghindari Ya, rasa dari pajak. daripada kalian membahayakan nyawa kalian beserta penumpang, lebih baiklah seperti itu. Nah, Udah ada lagi nggak kayak pesan-pesannya ada, atau kayak orang yang juga sadar konten kreator yang kayak berupaya kayak memanggil arwahnya Vanessa beserta suami, apa pesan-pesannya? ya pesan-pesan untuk para kreator. Untuk pandangan Bang PT ya. Iya. Maksudnya untuk para konten kreator ya kayak misalkan manggil segala macam kayak gitu. Intinya harus lebih apa ya? Jangan cuman apa sih? Memanfaatkan keadaan situasi, pengen ngangkat ini. Kita harus hati-hatinya ya. Bener atau tidaknya, terus konsekuensi kedepannya gimana? Seperti apa? Iya. Kayak harus dipikirin lagi lah. Apakah ini memang menurut agama Islam itu ada apa enggak? Mungkin kalau secara umum ya udah gamblang lah, udah Iya. banyak orang tahu. Maksudnya kita ngambil secara agama Islam Iya, ini benar. benar atau tidak? Kita manggil arwah atau memang kayak suara yang tadi menggunakan alat itu benar atau tidak? Karena ya kita tidak terlepas dari hukum-hukum Islam. Ya. Nah, untuk konten kali ini ngebahas atau mengulas mereaction video seorang paranormal atau konten kreator memanggil arwah Vanessa dan beserta suaminya. Sampai di sini dulu aja. Pokoknya buat kalian kalau kemana-mana jangan lupa berdoa dan jaga safety kalian ya. Pokoknya hati-hati. Oke, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih. Dan tadi Bang Penny bilang turut belasungkawa ya untuk keluarga
Semoga ibadahnya diterima, insya Allah surga. buat kalian yang punya kayak pengalaman mistis atau gangguan goib bisa ditanya langsung ke Instagramnya Bang Pendi apa di bawah? Pendi Saputra 8006. Bukan 008. 006 8006. Apa tim? Nah, pokoknya ntar ada di bawah ya. Ada ntar di bawah lah. Pokoknya kalau mau nanya langsung ke emailnya bisa di email di bawah juga atau Instagram saya juga ada. Pokoknya segitu dulu dari kita berdua. Terima kasih. Pokoknya jangan lupa di subscribe, Like. dan komen. Pokoknya salam misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.